Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrim hujan lebat yang diperkirakan akan terjadi tanggal 25 November mendatang. BMKG mengatakan intensitas hujan sedang hingga lebat telah terjadi di beberapa wilayah seperti Jabodetabek, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, hingga Papua. BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap resiko hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hujan es, hingga angin kencang. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan cuaca ekstrim akhir-akhir ini, kita bergabung dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Mala dan Ratih. Ya Pak Guswanto, melihat cuaca akhir-akhir ini, bagaimana analisis dari BMKG terkait dengan pola cuaca ekstrim khususnya di Jakarta dan di daerah-daerah rawan lainnya Pak? Baik, Mala dan Ratih. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saat ini wilayah Indonesia itu sudah memasuki musim hujan sekitar 65% ya. Jadi ini 65% dan nanti akan diperkirakan masuk puncak musim hujan itu di periode Januari Februari ya. Ada juga sebagian wilayah yang di Desember sudah masuk puncak musim hujan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengidentifikasi adanya fenomena yaitu Madden-Julian Oscillation, di mana ini adalah pergerakan perawanan dari Samudra Hindia akan masuk ke wilayah Indonesia dari sebelah barat. Kemudian kita juga melihat wilayah tengah dan timur itu ada di ulmud negatif. Ini juga terpengaruh dari wilayah barat di Indonesia. Nah, sedangkan perakiraan musim hujan itu sendiri bahwa tahun 2024-2025 itu dipengaruhi oleh adanya fenomena La Nina, namun posisi lemah ya. Dan ini akan berlangsung hingga Maret tahun 2025. Kemudian saya juga melihat adanya beberapa dari analisis Streamline, saya melihat adanya bibit siklon tropis 96S, yaitu di sebelah barat Samudra Hindia. Ini juga kita menemukan juga ada beberapa sirkulasi siklonik yang ada di wilayah perairan Sumatera Barat. Kemudian ada juga yang kita lihat di Bengkulu, ada juga yang di sekitar Kepulauan Riau. Kemudian kami juga menemukan adanya beberapa konvergensi. Seperti kita lihat yang memanjang dari Jawa hingga timur, ini di sebelah Jawa ya. Ini jadi fenomena-fenomena itulah yang mempengaruhi terjadinya potensi munculnya cuaca ekstrim. Kira-kira itu, Mala dan Ratih. Ya Pak Guswanto, mungkin boleh dikonfirmasi lagi kepada pemirsa, periode tanggal berapa ini yang menjadi peaknya atau puncaknya dari cuaca ekstrim ini? Jadi baik begini, kami memprediksi bahwa puncak musim hujan itu terjadi di Januari Februari. Namun dalam waktu dekat itu ada Madden-Julian Oscillation, yaitu kira-kira tanggal 19 sampai 25. Ini kita lihat misalkan wilayah-wilayah itu akan terjadi hujan lebat disertai kilat dan petir. Ya misalkan kita lihat ada di Sumatera itu, ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Lampung sebelah barat. Kemudian untuk Jawa dan Bali ini bisa lihat kita ada di Banten, kemudian wilayah Jabodetabek atau Jakarta itu terutama wilayah selatan, kemudian Jawa Barat juga wilayah selatan, di Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah juga terjadi di wilayah tengah ya. Dan kemudian yang masih agak tidak terlalu berat itu adalah di posisi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun di Kalimantan juga kita deteksi itu ada terjadi hujan lebat ya di sana. Kemudian di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Nah, dari beberapa yang kami sampaikan ini kenapa ini bisa agak berat? Karena mereka beramplifikasi di mana daerah-daerah itu adalah sudah memasuki musim hujan, di mana potensi hujan itu sangat tinggi dan
ditambahkan adanya fenomena Madden-Julian Oscillation. Nah, dua hal inilah yang mengamplifikasi sehingga tanggal 19-25 itu kita perkirakan akan terjadi beberapa cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Ya Pak Guswanto, bagaimana antisipasi dan peringatan dini yang diberikan BMKG untuk wilayah-wilayah tadi yang merupakan rawan cuaca ekstrim dan juga rawan bencana, Pak? Adakah langkah-langkah yang bisa diambil masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrim ini? Kita ketahui juga di Jakarta beberapa hari terakhir dilanda hujan ini sudah muncul banjir di beberapa wilayah, Pak. Baik, ada beberapa langkah ya yang kita sampaikan kepada masyarakat ya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan pada waktu sebelumnya. Karena apa? Kita lihat bahwa pada saat potensi sebelum masuk musim hujan itu ada pancaroba. Nah, di masa pancaroba itulah kita harus melakukan beberapa persiapan. Misalkan kita lihat ya bahwa kita harus membersihkan lingkungan kita, kemudian kita juga harus tetap mengupdate informasi tentang cuaca. Kemudian kita juga harus melakukan beberapa aktivitas koordinasi. Jadi berbagai hal itu kita sarankan agar dilakukan. Karena apa? Kami BMKG juga sudah memberikan sistem peringatan dini ya. Nanti bisa dilihat di info BMKG, aplikasi di Android, itu sudah tersedia wilayah mana saja yang akan terjadi cuaca ekstrim. Nah, kami juga memiliki namanya website Nocasting. Nocasting itu adalah merupakan gambaran kondisi cuaca saat ini di mana perakiraan cuaca ekstrim jangka pendek, yaitu kurang dari 6 jam. Ini bisa dilihat di websitenya di nocasting.bmkg.go.id Nocast. Nah, saat ini berdasarkan peta yang ada, itu ada Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur sedang terjadi hujan, di mana peringatan dininya adalah hujan lebat, disertai kilat dan petir. Nah, ini beberapa salah satu contoh yang kita berikan ya untuk website, sekali lagi nocasting.bmkg.go.id/nocast. Nah, ini bisa kita lihat di sana. Kemudian di samping itu kami juga melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita mengupdate informasi cuaca dan memperkirakan ke depannya seperti apa digabungkan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Karena mitigasi sesungguhnya adalah mengurangi mengetahui bencana yang akan muncul itu. Oke, terakhir akan mengganggu pelayaran penerbangan dan lain sebagainya. Singkat saja ya Pak. Ya, baik. Untuk pelayaran saat ini yang sedang mengalami peningkatan itu adalah di Samudra Hindia dan Samudra Indonesia sebelah selatan ya, selatan Jawa ataupun sebelah barat. Untuk penerbangan ini berpotensi terjadinya pertumbuhan awan hujan yang namanya awan cumulonimbus. Ini juga kita prediksi. Namun kan untuk pesawat udara atau transportasi udara ini memiliki jalur-jalur tersendiri sehingga dia bisa menghindarinya, mencari rute yang aman. Dan itu sudah kita siapkan juga di inasiam.bmkg untuk transportasi udara, dan ada juga yang Inawis untuk transportasi di laut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Guswanto waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak.